Indonesia. Hai millennials, welcome back to the show. Yep. Kita kembali lagi di Hai Indonesia. Masih ada. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ini kayak biasa ada saya Ditan Sudiro dan my princess. Kali ini pakai roknya sosok imut ya guys, biar jadi perempuan dikit gitu. Nuke Aswita. Princess ngapain di sini? Ya Allah, gue mau princess kesiangan kayaknya. Princess kan nggak kerja. Ya Allah, gue kerja nih. Princess kan tiduran di istana. Kalau gue nggak ada bu, istana. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi princess. Udah princess buat diri gue sendiri aja deh dulu ya guys ya. Gitu Oke kan. deh. Biar perempuan banget gitu hari ini. Iya, kalau lu kan princess ya. Kalau gue kan, lu tau lah kemarin DBD kan gue. Kemarin kan gue sempat diopname kan. Iya, sempat dirawat. Sempat diopname beberapa hari di rumah sakit gara-gara demam berdarah dengue nulisnya ya. Dengue. Terus karena gue gabut, gaji buta, mau ngapain lagi gitu. Akhirnya iseng gue nonton film Laskar Pelangi. Gak nyampe selesai sih. Laskar Pelangi. Lupa. Takkan. Hah? Waktu gak sih? Takkan terikat. Lupa gue. Lagunya lagu tua sih nyanyiin. Enggak dong. 10 tahun lalu Iya itu sih. Nuke Aswita. Kan gue masih muda. Itu 2011 gue lagunya. masih muda, gue menolak tua, mohon maaf. Ya oke. Gue kemarin nonton ulang Laskar Pelangi nggak nyampe habis sih. Sebenarnya cuma nonton yang bagian pemandangannya bagus aja. Iya. Lagian di rumah sakit juga digangguin suster mulu ya kan. Iya, nah Cek kalau panas lah, cek apa nih ganggu kalau aja. Laskar Pelangi kan tapi itu di Belitung. Di Belitungnya, Kepulauan Belitung. Ya beda sama Bangkanya, masih beda ya? nyebrang, naik pesawat lagi. Oh paham dia. Iya, beda Paham. lagi, mereka tuh beda pulaunya gitu. Tapi kepulauannya satu Bangka Belitung, tapi lokasinya beda-beda. Tapi lu udah pernah lihat itu nggak sih sekolahannya mereka tuh? Nah, kan Laskar Pelangi kan tentang sekolah intinya kan. sayangnya sekolah. Belitungnya gue belum. Belum ya? Bangkanya yang udah. Iya gue penasaran tuh sekolahnya masih terawat atau Seperti itu. terbengkalai? Masih sama seperti itu. Karena sekarang sudah menjadi tahun berapa? cagar pariwisata. Oh jadi Ya. baru gue mau nanya tahun berapa. Jadi ditetapkan seperti itu ya. Iya, jadi Karena- kalau kita berkunjung ke Belitungnya, kita masih bisa melihat sekolah yang ada di Laskar Pelangi. Iya, kan- Dan kita boleh masuk, boleh foto. Kan kalau lo inget-inget tuh nama sekolahnya tuh kan SD Muhammadiyah Gantong kalau nggak Iya, salah. gantong daerahnya gantong namanya. Muhammadiyah itu kalau bahasa gaul di Jakarta Doski. Doski asli. Anak mana Doski? Oh Doski. Doski Iya, jalan iya, mana? iya. Doski Limau. Cek Iya, gitu. Anak Doski ya kamu dulu? Yuk, enggak, kali kelas. Beda. Oh iya. Ya ini kabarnya Beda, yang beda. pernah aku baca juga di internet ya. Sekarang nih udah menjadi wisata, tempat wisata, salah satu wisata yang kalau kita berkunjung ke Belitungnya. Kalian tahu dong guys ya, gimana suksesnya film Laskar Pelangi ini jadinya bikin orang kan penasaran. Pengen dong datang ke pantai yang lokasi mereka syuting gitu kan, sekolahnya, terus kedai-kedai kopi Ya. yang mereka pernah bantu, itu masih ada di Makanya ini sana. jadi tempat wisata juga ya. Betul. Bisa buat betul selfie langsung sama anak Belitung yang ada di sekitar sekolahnya banget. juga. Bisa banget. Tapi jangan lupa juga kasih tip ya, karena itu buat jajan mereka. Iya, ya karena kan biasalah warga sana kalau melihat orang yang bukan masyarakat asli sana kan pasti mereka antusias. Iyalah. Wah, daerah gue banyak didatangin sekarang. Seru nih. Banyak wisatawan yang datang, yang penasaran dengan kota Belitung yang tadi. Belitung itu lebih sepi dari Bangka. Lebih sepi ya? Lebih sepi dari Bangka. Bedanya itu ya? Bangka menurutku udah sepi, Belitung lebih sepi. Lebih sepi lagi. guys. Kenapa? Emang belum berkembang aja ya? Iya, karena memang ya mungkin masih tertinggal dibanding ibu kota lainnya gitu kan. Tapi sekarang mungkin pas adanya film Laskar Pelangi ini membantu sedikit banyaknya ya. Tadinya kan itu sepi banget. Iya, itu film 10 tahun Kalau lalu. habis maghrib itu nggak bisa kemana-mana. Ingat ya 10 tahun lalu filmnya ya? Ingat ya? Bayangin dong, pemainnya aja udah sampai dewasa loh Udah sekarang. gede. Udah gede-gede, ya kan. Dan alhamdulillahnya tempat pariwisata itu masih berdiri kokoh. Ya benar, dan kalau kita datang ke sekolah Laskar Pelangi juga nggak gratisan ya, nggak gratis tong. Ada biayanya. Nggak. Itu ada biayanya Rp5.000 per orang aja, nggak mahal kan? Ya, Karena itu mah murah lah untuk ya. pemeliharaan juga gitu kan. Nggak nyampe berkali-kali lipat tiket pesawat kalian Iya kayaknya. bener banget. Dan ngomong-ngomong tentang sekolah Laskar Pelangi ini juga, itu kan letaknya di Bangka Belitung. Di mana? Sorry. Belitung. Di Belitungnya ya. Nah pas banget nih di episode kali ini kita bakal ngebahas Belitung dan juga Bangka. Ya, jadi Bangka Belitung Belitung. bakal kita bahas ya. Jadi selain tadi sekolah Laskar Pelangi, ada tempat wisata apa lagi sih di sana yang lo tahu? Kalau di Belitung nggak banyak ya. Di Belitung nggak banyak. Laut. Laut aja memang. Mereka memang kepulauannya itu dengan laut aja. Nah kalau kalian ke Bangkanya mungkin masih kota. Walaupun kabupaten-kabupatennya juga masih jauh, tapi
kebanyakan memang wisata air. Jadi posisinya tuh ini Bangka, Belitung. Kita harus naik pesawat lagi tetap. Enggak, kalau lihat peta, tetap pesawat. Tetap harus naik pesawat. Nggak bisa nyebrang Nggak ferry. bisa. Nyebrang ferry bisa. Tapi sekarang kan udah ada di Belitungnya kan, untuk pesawat kecil tuh udah bisa masuk. Bahkan dari Jakarta mau langsung ke Belitung Udah pun bisa. sekarang udah bisa. Kalau dari situ ke Batam? Jauh. Jauh ya? Kayaknya nggak jauh deh. Kalau ke Palembang mungkin agak. Nanya doang gue. Mas. Batam ya. Batam. Abis itu kita ke Batam deh nanti. Sediain tiketnya ya yang di Batam. tapi itu dia, kalau gue denger Bangka Belitung yang gue inget tuh ya Laskar Pelangi sama laut. Kalau lu apa? Kalau gue sebut Bangka Belitung yang lo inget laut. Laut, pantai di sana itu banyak dan cakep-cakep guys. Nanti aku kasih lihat ke kamu ya betapa indahnya pantai-pantai di Belitung seperti apa. Nanti aku kasih lihat. Banyak banget sih rahasianya, kenapa harus nanti sih, nggak bisa sekarang? Oh nanti dulu, kita simpen dulu itu hidden game-nya ya kan. Biar kalian penasaran. Kalau jujur li, kalau aku Belitung belum. Belum ya? Belum, Oke. Bangka. Kalau kita ngomongin tentang Bangka dan Belitung, ini juga dikenal sebagai pulau penghasil timah sebenarnya. Iya, betul. Hal ini yang menjadikan Indonesia sebagai produsen timah terbesar keempat di dunia setelah RRT, Republik Rakyat Tiongkok ya. Yap. Setelah Amerika Latin dan juga Peru. Keren, Itu keren. emang kalau nggak salah di film Laskar Pelangi juga dibahas kan? Ya, Tentang timah itu kan? betul. Dan banyak danau-danau kaulin di sana, maksud itu bekas tambang penggalian. timah yang nggak diurus, akhirnya kayak menjadi danau airnya biru. Nanti aku kasih unjuk juga. Oke, ini buat millennials juga yang nggak tahu sebenarnya timah itu apa. Timah ini sebenarnya ada senyawa kimia yang banyak dimanfaatkan untuk produk-produk elektronik, produk-produk otomotif dan juga mesin-mesin lainnya. Dan uniknya, timah yang dihasilkan di wilayah Bangka ini merupakan bahan utama pembuatan gadget. Jadi handphone kita gitu-gitu Ya tuh. kan pasti ada unsur timahnya. Iya kan ada isolator, konduktor. Nah itulah salah satu guna timahnya tuh di isolator kalau nggak salah ya. Yap. Dan selain itu kita juga nggak boleh ngelupain yang namanya Ya, sejarah. jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas merah. Jangan sekali-sekali Oh, ini kemeja melupakan merah, sorry. Sejarah. Kalau kamu bukan itu, kamu Kemeja jahe merah. Ya udah. Jahe merah, menghangatkan maksudnya. Nah, kenapa begitu? Karena memang Pulau Bangka ini juga dulunya sebagai tempat pengasingan Presiden pertama kita Bapak Soekarno, betul? Betul. Dan tempat pengasingan tersebut bernama Pesanggerahan Menumbing. Jaraknya sekitar 3 jam dari kota Pangkal Pinang. Nah, Pangkal Pinang ini seperti kayak ibu kotanya Bangka. Oke. Gitu. Nah, selain sebagai tempat pembuangan Soekarno, tempat ini juga dulunya menjadi tempat perjuangan politik dan diplomasi internasional. Tepatnya pada Desember 1949, utusan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dikenal Komisi Tiga Negara atau KTN ini menyerahkan pernyataan penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia. Nah, pertemuan itu berlangsung di gedung yang saat ini menjadi Museum Timah Indonesia. Oke, dan terakhir nih, selain kaya akan timah dan tempat bersejarah, Bangka ini juga kaya akan kuliner yang istimewa dan variatif. Salah satu kuliner yang menjadi ciri khas Bangka adalah martabak Bangka, yang gampang ditemui di berbagai tempat di Nusantara. Lo udah nyoba? Percaya nggak ini sama kayak di Madura, kita nyari martabak Bangka. Ada terang bulan bukan ya beda? Iya. Iya kan betul, bahasanya terang bulan kan? Terang bulan dan nggak sebanyak kayak di sini. Kalau kayak di Madura kan sate Madura, Di di mana-mana. banget. Kamu ke Madura jarang banget. Nggak, satenya nggak banyak ya? Nggak ada guys, bahkan hampir tidak menemukan. Oke, tapi kalau ngomongin martabak atau terang bulan, Sama. nggak lu tim Nggak sebanyak yang Oke. kayak di sini. Lu tim Martabak Bangka. tim martabak manis, tim martabak asin. Dua-duanya sih gue doyan. Aku juga. Gue baru mau bilang. Iya, Kalau bisa beli dua-duanya. Iya, jadi kalau setiap aku tuh kalau di rumah setiap beli martabak pasti harus beli dua-duanya. Karena nggak bisa tim makan yang asin doang, tapi butuh yang manis, Manis juga, suka yang manis juga, sama gue Biar hidup juga. kita balance ya, boy. Banyak kok persamaannya, kita nggak mau ngakuin aja. Iya, pura-pura masih denial aja ya kan. Ya seperti itulah gitu di Bangka juga nyebutnya bukan martabak, Terang bulan. Emang kayak satu Nusantara nyebutnya terang bulan kecuali Jawa deh. Ya Jakarta. Kita maksudnya. doang nyebut Iya. terang martabak. Iya, Iya. Jakarta tepatnya. Jakarta. Cuman Jakarta yang nyebutin martabak Di ya. Soalnya daerah-daerah lain itu terang bulan. di Malang tuh terang bulan. Kalau kalian bilangnya, Bang beli martabak, Bingung. martabak aja pasti akan dibikininnya yang asin. Ya, iya. Iya, jadi kadang-kadang kan kalau Yang- kita di sini, yang kayak- Mas martabak manis, martabak asin Iya, gitu betul. kan. Kalau kita di sana bilang, Mas beli martabak ya, jadinya yang martabak asin. Yang modelnya kayak telur dadar. Iya, Gitu. tapi kalau kita bilang terang bulan, rasa apa, langsung Oke, kayak jangan gitu. sampai salah tuh guys. Jangan sampai salah Oke, guys. kita ya. berhenti ngebahas mengenai martabak dan terang bulannya. Kalau kita di sini udah ada terang matahari. Udah terang nih. Ya, pantulan dari. Kuning ketemu pantulan di Ditan, gitu. cerah deh tuh. Oke, di segmen selanjutnya kita bakal ngebahas
bahas tradisi-tradisi, stop bahas kepala saya. Kita bakal ngebahas tradisi-tradisi yang ada di wilayah Bangka Belitung. Ya. Kata ini ada tradisi yang namanya perang ketupat juga loh. Gimana? Ketupat kok perang gitu? Jadi nanti itu mereka tradisinya mengantarkan. Oh oke, bukan ketupatnya perang ya? Bukan. Oke. Amprok-amprokan aja sekalian ketupatnya. Kemarin Kayak apa tuh? Kayak gimana sih cara perangnya, terus kapan tradisi perang ketupat dilaksanakan? Jangan kemana-mana ya, stay tune terus tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, welcome back di Hai Indonesia. Pastinya berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih sama Nuka Azita di sini dan juga di Tan Sudiro. Hai. Dan kita masih berbicara tentang Bangka Belitung ya. Ini Wonderful Indonesia, ya kan? Yang sempat viral juga karena film Laskar Pelangi. Kalau tadi kita udah ngomongin soal apa aja sih, kayak tadi barusan martabak, sebelumnya terang bulan. Karena kan kalau di Jakarta kita banyaknya kan orang-orang pakai martabak Bangka. Iya betul. Kesannya kayak kan di sana tuh ini gitu kan, nggak sebanyak di Jakarta kita temukan guys ya tukang martabak. Itu sama kayak kalau kita ke daerah kita ke Kota Padang gitu ya, itu nggak ada rumah makan Padang, ada rumah makan. Iya, kan udah di Padangnya langsung. Bener kan, gue adanya Iya, rumah bener. RM, ada nggak ada RM Padang, nggak ada. Rumah Padang tuh di seluruh Indonesia itu udah bener-bener paling the best dah udah. Oh ya, jadi ada dua hal yang nggak pernah salah kalau menurut saya. Yang pertama es krim, yang kedua Padang, makanan Padang. Nasi Padang tuh nggak pernah salah. Nasi Padang dan mie ayam itu nggak pernah salah guys. Mereka tuh terbaik. Kalau lo mie ayam ya, kalau gue es krim. Nggak ada gue es krim, mie ayam sudah. Es teh manis kalau gue udah. Oke, siap. Gue nggak bisa lepas. Nah, ternyata selain memiliki keindahan, ternyata Provinsi Bangka Belitung ini juga memiliki tradisi-tradisi yang bisa dibilang menarik dan juga pastinya menarik buat wisatawan datang dan melihat gitu kan. Nah, ini ada beberapa sih tradisi khas Belitung yang sudah dirangkum oleh tim redaksi Hai Indonesia. Yang pertama ada cengbeng. Tradisi cengbeng. Cengbeng. Oke, ini kalau kita ngomongin tradisi cengbeng, ini sebenarnya dikenal dengan istilah sembahyang kubur. Yap. Jadi tradisi yang diselenggarakan setiap bulan April ini mampu mendatangkan wisatawan keturunan Tionghoa baik dari dalam maupun luar negeri ya untuk perayaan cengbeng ini. Mereka melaksanakan ritual sembahyang cengbeng di Kota Pangkal Pinang yang terdapat makam tertua dan terbesar di Asia Tenggara, konon ya. Jadi para peziarah biasanya datang ke makam tersebut dengan membawa sesaji seperti samsang, samkuo, dan juga chai choy. Nah, pada makam leluhur, masing-masing ini akan diterangi oleh lilin dan diletakkan uang kertas palsu yang biasa disebut dengan kimchin. Uang kertas palsunya nggak dibakar ya, beda nih? Enggak. Okay. Nggak kayak buat sembahyang doang gitu loh. Kalau di sana kan memang mayoritas kan penduduknya keturunan China, Tionghoa. Dan pemilik Sriwijaya Air itu orang sama ya? Pangkal Pinang, orang Bangka. Jadi bukan Palembang. Bukan. Beda ya. Pulsanya orang sana. Klub bola kan nih, kita ngomong klub bola. Nggak, Sriwijaya Air yang itu. Oh, kirain FC, ternyata R. Pesawat ya guys. Pesawat terbang, kirain bola ya. Bukan coy. Sorry, kirain klub bola, maaf. Selanjutnya ada tradisi perang ketupat. Gimana tuh ketupat ketemu ketupat jadi perang ya? Makanya enak dimakan daripada diajak perang dia tuh ya. Dan ini ada satu lagi tradisi unik dari Desa Tempilang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung yang rutin digelar tiap tahun nih. Tradisi ini bertujuan untuk menolak bala dan juga hal-hal yang tidak baik atau tidak diinginkan. Nah, nama tradisi unik tersebut adalah perang ketupat. Jadi belum ada sumber resmi sih yang menuturkan sejak kapan sih tradisi ini pertama kali dimulai dilakukan. Tapi ini kita ambil dari kutipan jelajahbangka.com. Peristiwa yang bisa menjadi perekat ingatan adalah ketika terjadi bencana dahsyat letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 dan kabarnya saat itu peristiwa besar itu terjadi dan tradisi perang ketupat sudah ada dan rutin dilaksanakan. Dan ia spill sedikit kenapa di Bangka Belitung itu pantainya penuh dengan batu-batu besar, karena itu hasil letusan Gunung Krakatau. Emang gede banget ledakannya. Dan itu kalau kamu lihat langsung batu-batu itu memang nggak main-main besar ya. Dan tapi jadinya sekarang indah banget itu kalau Tapi kalau ngomong-ngomong ya jauh juga ledakannya ya. Jauh, dan itu katanya memang jadi merubah sistem ini Indonesia kan, Jawa atau dan selainnya berubah kayak semua. Garis-garis Angin dan segala macam itu jadi berubah total. Nggak, soalnya kalau anak Krakatau aja kan kelihatan dari ujung Jawa kan? Iya, aku dengar itu. Maksudnya gitu kan? Ya. Kan anak Krakatau aja kelihatan dari ujung Jawa. Iya. Ledakannya sampai ke ujung. Saking dahsyatnya. Ada yang bilang kan letusan Gunung Krakatau. Ya ini kita nggak tahu ya, teorinya. Waktu itu ini spill sedikit berbeda dari tema tentang
Atlantik. Oh, Otak gue udah ke situ jadinya ya, karena bacanya oke. ada pengaruh dari situ saking dahsyatnya. Oke. Ya ada tulisan lah yang ngomongin tentang itu. Dunia juga. itu gelap guys waktu Krakatau pertama Iya, kali. satu bumi gelap karena Satu bumi itu gelap saking ketutupan abu. dahsyatnya itu sampai ketutupan kayak abu. setiap hari tuh berasa malam. Betul. Wow. Oke, next kita balik ke masalah perang ketupat. Ini perang Ya. ketupat biasa dilaksanakan di bulan Ruwah atau bulan Sya'ban dalam penanggalan kalender Hijriyah ya. Jadi, prosesi perang ketupat ini dimulai setelah semua ritual doa selesai dilakukan. Para dukun akan menata puluhan ketupat di atas selembar tikar pandan, dan ketupat itu nanti dibagi rata sesuai dengan arahnya. Ada yang menghadap laut dan ada yang menghadap darat. Peserta yang turut berpartisipasi dalam perang ketupat ini akan berdiri secara berkelompok gitu. Nah, berhadapan sesuai dengan arah ketupat, dan lalu nanti seorang tetua atau seorang dukun akan menjelaskan aturan dalam perang ketupat. Contohnya nih, peserta tidak boleh melemparkannya ke arah kepala. Wah, nggak seru dong. Janganlah. Kalau kamu ikut perang ketupat kan juga bahaya. Kalau kepala Kan ketupat, ntar berdarah pala. lembek gitu. Ya, tapi kan kencang juga kalau Iya masih sih, belum. kesel juga sih. Atau jadi cuman boleh ke arah badan ya. Gue Lemparnya kebayang cuman sih ada ketupat gue lempar ke arah disambit kepala gitu. lu gimana ya. Balas lah. Mental ya Tan. Iya kan? Ini cuman boleh ke arah badan gitu kan. Dan gak lama nanti setelah peserta memahami aturannya, dengan aba-aba dari sang tetua atau sang dukun, perang ketupat pun akan dimulai gitu. Dan kayak biasa, kebanyakan peserta adalah pemuda. Mereka akan menghambur ke tengah dan saling melempar ketupat dengan penuh semangat. Seluruh peserta melempar ketupat ke arah lawan sekeras-kerasnya ke badan lawan. Dan meskipun acaranya disebut sebagai perang ketupat, tapi gak ada kebencian di antara pesertanya. Semua dilakukan just for fun, hanya untuk bergembira bersama aja, karena selesai saling melempar nanti ada adegan jabat tangan, tanda gak ada permusuhan gitu. Dan perang ketupat ini dilaksanakan dalam beberapa babak. Nanti akan ditutup dengan upacara yang namanya upacara nganyot perae, yang artinya adalah menghanyutkan perahu mainan dari kayu ke laut. Nganyot perae ini merupakan simbol mengantar para leluhur kembali ke alamnya. Nah betul. Yang berikutnya nih ada buang jung. Namanya lucu-lucu ya, unik gitu. Unik. Buang jung. Nah ini adalah upacara adat yang nantinya kita akan melarung hasil bumi ke laut sebagai ucapan syukur, dapat ditemui di berbagai daerah di Bangka Belitung. Salah satunya suku yang terkenal melakukan ritual ini setiap tahunnya adalah suku Sawang yang tinggal di Desa Kumbung, Kecamatan Lempar Pongo, Kabupaten Bangka Selatan. Nah, nama jung ini memiliki arti perahu kecil. Jadi sehingga ritual adat buang jung ini berarti ritual yang dilakukan dengan membuat atau membuang perahu kecil itu ke dalam laut nantinya. Dan biasanya yang dilarung ke laut adalah miniatur perahu yang berisi sesaji seperti ayam berbulu hitam, ayam cemani. Gue pernah lihat. Ya, gue juga pernah. Iya. Semuanya dia hitam. Iya. Semuanya. Jadi gue waktu itu kemarin, gue kemarin Serang. Gue kemarin ke Serang, sempat tahun lalu ke Serang, ke tengah kampung. Jadi ada inilah kantor gue bangun masjid di situ, bangun musola, bangun masjid, terus Potong di situ, itu. Enggak, ada tiba-tiba ada ayam cemani naik, ada tumpukan kayu, entah kenapa dia naik ke atas tumpukan kayu, terus dia gitu, terus kita kayak ngelihat tuh cemani tuh, gue bilang nunjukin teman-teman, terus satu kampung ngeliatin kita. Satu kampung ngeliatin Karena kita ngeliatin cemani. Ayam itu langka ya. Iya, ayam itu cemani susah nih, hitam nih cemani. Susah dicarinya. Iya, gue foto gitu kan. Itu kalau dipotong darah-darahnya pun hitam. Oh, menarik ya. Terus gue ngasih tau ke teman-teman kantor, cemani nih langka nih, gue foto, terus di sekeliling kita orang kampung ngeliatin kita. Dia kenapa Ada orang sih? kampung lagi Iya. ngeliatin cemani. Padahal, iya. Jangan-jangan nanti ibu kota baru kita disebutnya, Iya, orang kampung Jakarta tuh. Dari Jakarta nih orang kampung nih, Gantian. gitu ibaratnya gitu kalau bercandaannya ya. Iya, Oke, kita balik lagi ke ritual adat buang jung. Ini juga dilakukan sebagai upaya mengistirahatkan laut. Oke. Artinya tidak boleh ada kegiatan dilakukan di laut selama seminggu sejak dilakukan pelarungan jung ini. Jadi buang jung biasanya dilakukan sekitar bulan Juni sampai Agustus setiap tahunnya. Tapi waktu penentuannya ini biasanya dipilih berdasarkan musyawarah secara adat dulu. Jadi nanti dalam 1 minggu setelah ritual, para nelayan tuh nggak boleh ke laut untuk menangkap ikan beserta teman-temannya juga. Ini termasuk juga para wisatawan, itu dilarang untuk snorkeling ataupun menyelam gitu. Betul. Yang selanjutnya ada nganggung ya. Yaitu sebuah kegiatan membawa nampan berisi makanan ke masjid atau ke langgar. Nah, nganggung ini merupakan rangkaian kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, terus saling membantu antar warga atau suatu desa atau kampung.
Dan tradisi ini dilakukan untuk menyambut datangnya hari besar keagamaan atau menghormati orang yang meninggal dunia atau menyambut kedatangan tamu besar seperti misalkan ada gubernur atau bupati gitu. Dan kegiatan nganggung ini tidak hanya dilakukan di Kabupaten Bangka aja, tapi juga dilakukan di daerah lainnya di Provinsi Bangka Belitung. Hanya aja acara dan eventnya ini berbeda ya guys. Nah kalau pada intinya sih tradisi ini sebenarnya adalah ajang silaturahmi antar warga. Dan di sisi lain nganggung ini sendiri ditujukan untuk menggalakkan solidaritas berjamaah yang mungkin kalau sekarang ini udah mulai pudar gitu. Jadi makin berkembangnya nganggung di hari-hari besar agama Islam hingga pada acara kematian merupakan wujud kepedulian masyarakat untuk membesarkan hati keluarga yang berduka. Ya bener banget. Dan selanjutnya ini ada yang namanya Teluk Serujo. Teluk Serujo ini merupakan warisan budaya Bangka Selatan yang bisa dimaknai dengan kemegahan secara alami, ramah lingkungan, dan juga bisa menghubungkan pengantin pada pemahaman pembentukan keluarga yang baik dan menelurkan generasi penerus terbaik dalam naungan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi bentuk asli dari Teluk Serujo ini terdiri dari telur rebus yang diberi warna merah, kemudian ditusukkan dengan lidi yang ujungnya terdapat hiasan bunga seroja. Dan kemudian di bawahnya terdapat ketan yang dibungkus dengan daun simpur serta disusun di pohon pisang sebagai wadah untuk merangkai teluk serujonya. Nah, setiap unsur benda yang terdapat di rangkaian teluk serujo ini juga memiliki nilai filosofis. Contohnya, kembang seroja ini artinya adalah keindahan. Ketan yang dibungkus daun ini melambangkan kebutuhan pangan. Terus telur merah ini melambangkan kemakmuran. Dan bendera ini melambangkan kejayaan. Dan dasar pohon pisang berbentuk bintang segi 5 ini melambangkan rukun Islam yang ada 5. Semuanya itu merupakan perwujudan doa yang ingin disampaikan. Tapi seiring perkembangan zaman sendiri, hiasan Teluk Serujo pun berubah ya. Jadi ada penuh kreasinya gitu. Tapi hal ini bukan menjadi masalah juga sih karena budaya ngarak Teluk Serujo tetap terjaga kelestariannya kok. Oke, ya kan. Sebenarnya masih banyak ya. Bukan ritual tapi apa ya, budaya-budaya adat istiadat yang ada di Provinsi Bangka Belitung gitu. Belum lagi kalau mereka misalkan nih nanti kan ini mau Imlekan atau apa, wah rame banget. Beda lagi acaranya ya. Rame banget dan harga tiket ke Bangka Belitung jadi itu pasti mahal, akan pastinya mahal. Ya. Aku kalau mau ke sana kakakku selalu bilang, "Dek, jangan menjelang Imlek." Karena tiketnya jadi mahal. Tiket itu pasti akan mahal karena kan banyak orang-orang keturunan Tionghoa yang pulang kampung. Iya, yang asli Bangka Belitung, pulang mereka tapi tinggal di Jakarta dan sekitar, pulang kampung dulu untuk merayakan di sana sampai cap gomeh ya. Itu akan rameh banget. Oke, dan abis ini kita masih ngebahas mengenai Bangka Belitung. Jangan kemana-mana, pasti setelah yang satu ini ya. Tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ada saya Ditan Sudiro dan masih bersama rekan saya Nuka Aswita. Dan kali ini kita ngomongin kuliner. Siapa yang nggak kepengen kalau ngomongin makanan? Cerita dulu dong, kan lu sering ke Bangka ya? Kulinernya apa aja? Udah pasti yang gue incar itu empek-empek bakar, empek-empek biasa, terus otak-otaknya di sana itu endes. Itu pilihan lo ya? Mie ayam, nggak lupa. Lu mah kemana juga mie ayam. Tapi kan ini kali ini bener-bener mie ayam Bangka tuh lo bisa temuin di sana. Gitu ya? Ya, karena banyak orang-orang keturunan Tionghoa yang jual. Enak ayam pasti kok. Bangka, terus empek-empeknya karena kalau empek-empek di Bangka itu cukonya ada 3 macam. Cukoknya tuh, cukoknya gula aren, terus cuko manis ya? Yang kayak sambal tapi dikasih air, ya terus sambal terasi dan sambal merah biasa tapi kayak diairin gitu, jadi kayak saus dimsum. Iya tahu gue. Iya, tapi dia lebih cair, lagi. Gitu, jadi ada 3 pilihan. Biasanya kalau kita makan di sana empek-empek sama otak-otak. Cukoknya yang mana? Bisa 3-3-nya? Bisa lah. Karena biasanya bisa 3-3-nya kita minta, terserah nanti dikasih kayak di piring-piring kecil gitu. Menarik. Emang kalau kita ngebahas mengenai Bangka Belitung ini nggak cuman ngomongin tentang destinasi yang indah kayak pantai-pantai cantiknya aja gitu kan. Tapi daerah ini juga menyimpan banyak banget kuliner khas yang lezat yang barusan udah dijelasin sedikit sama Nuka. Dan berikut nih kita bakal ngebahas tentang kuliner-kulinernya, cek di South. Yang pertama nih namanya lempah. Ini enak. Apa? Lempah kuning. Bacanya lempah kan? Lempah kuning. Oke, kuliner pertama ini ada yang namanya lempah kuning. Makanan ini isinya terdiri dari ikan kakap merah atau tenggiri dengan kuah berbumbu khas.
Biasanya bumbu pada kuahnya ini terdiri dari cabai merah, bawang putih, lengkuas, dan belacang. Dikasih nama lempah kuning karena hidangan ini berwarna kuning. Iya, dari Dan kunyit. kuningnya kuning kunyit ya. Kuningnya berasal dari kunyit dan kadang-kala Pakai ditambah nanas. pakai nanas. Pakai nanas. Apapun dengan nanas enak loh. Kadang-kala beneran. Jadi panas. Nasi goreng nanas juga enak dan kadang-kala ini ditambah juga dengan potongan-potongan nanas dan juga ikan kakap. Isiannya juga bisa diganti dengan daging sapi. Dan yang menarik, daging kamu pernah makan daun, aku lupa, bukan daun melinjo tapi daun apa ya yang asam-asam itu? Nggak doyan gue, kenapa? Bukan daun melinjo kan, kalau buat sayur asam daun melinjo ya. Ini Oh iya pernah. enggak, ini bukan, ini daun apa gitu. Yang kalau kita pikir emang bisa dimakan ya. Bisa ternyata. Ternyata campurannya itu, dan itu Enak. seger, Bo, gitu. Tapi enakan pakai kakap sih memang. Oke, bisa diganti daging sapi kan katanya? Bisa. Pernah nyoba yang ganti daging sapi? Pernah, tapi aku lebih suka Ikan. pada akhirnya yang tadinya gue nggak gitu suka ikan ya, tapi karena kuahnya yang seger terus jadi campuran nanasnya seger manis, asamnya pas banget gitu. Aku lupa, lanjut dulu deh, ini daun apa gue lupa. Ntar gue pikirin kalau udah ingat. Oke, ini next nih ada yang namanya rusip. Udah Rusip, nyoba ya. belum lo? Rusip ini salah makanan satu tradisional ya? Iya, ini salah satu dari banyak makanan tradisional masyarakat Bangka. Jadi rusip ini terbuat dari ikan yang udah difermentasikan dan digunakan kembali sebagai sambal untuk lalapan daun singkong. Singkong. Terus pakai mentimun juga dan sebagainya. Ini kalau di Bangka Belitung sendiri kita tahu ini merupakan daerah kepulauan di mana mata pencarian utamanya selain perkebunan dan pertambangan adalah nelayan ya, dengan komoditi utamanya ikan gitu kan. Jadi ya nggak heran lah kalau kulinernya nggak jauh-jauh dari ikan gitu kan. Kalau buat ikan memang di sana tuh apa-apa makanan kerupuk ikan. Iya. Enak loh. Makanya nih gue cerita dikit ya, ini dulunya tuh jenis pengawetan ikan ini cuma dilakukan ketika ikan sedang melimpah dan harganya jatuh. Tapi saat ini rusip ini diproduksi oleh industri rumah tangga karena pembuatan rusip nggak hanya untuk menyimpan saja, melainkan menjadi salah satu makanan wajib di Bangka Belitung. Dan tentunya rusip ini juga banyak banget dibeli sebagai buah tangan kalau lagi ada wisatawan di Bangka Belitung. Oke, selanjutnya ada makanan berego. Nah, ini kuliner khas Belitung ini sekilas kalau dilihat memang bentuknya seperti lontong yang disiram kuah sayur. Tapi meski warnanya sama-sama putih, berego ini terbuat dari tepung beras dan dicampur dengan sagu, guys ya. Dan kedua tepung tersebut dikukus terus digulung sehingga membentuk sebuah gulungan. Nah, dalam penyajiannya kuliner yang memiliki tekstur kenyal ini ketika dimakan, nah nanti dicampur dengan kuah kari ikan yang membuat rasa berego menjadi nikmat banget. Dan biasanya berego ini bisa kalian jumpai di kedai-kedai makan yang ada di pinggir-pinggir jalan wilayah Belitung kalau ini. Dan berego biasanya menjadi alternatif di antara kuliner khas Belitung seperti gangan, lakse, dan mie Belitung. Laksa. Kayak laksa. Oke, ini kita ngomongin selanjutnya adalah lakse. Kayak laksa kata Nuka ya. Iya, mirip-mirip. Ini konon kuliner lakse ini konon kuliner khas Belitung merupakan adaptasi dari spaghetti yang dibuat oleh masyarakat di wilayah penghasil timah tersebut. Jadi sekilas kalau dilihat dari bentuknya, lakse ini sangat mirip dengan kue putu mayang. Iya, Jadi kuahnya kayak kuah laksa bener. serius loh. Santan gitu. Oke. Awalnya lakse ini merupakan makanan khas orang Melayu Belitung yang gemar membuat makanan dengan santan. Bentuk makanannya pun belum kayak sekarang. Bentuk lakse itu dulu masih kayak mie gitu. Kemudian lakse juga ikut dikembangkan oleh orang-orang Tionghoa yang tinggal di Belitung hingga memiliki bentuk seperti saat ini. Ini tanpa mengurangi ciri, bumbu, dan rasa aslinya sendiri ya. Lakse ini berbahan dasar tepung beras, santan, dan sagu. Sama seperti berego, kuliner ini juga dinikmati dengan kuah yang dibuat dari ikan tenggiri. Pasti ada ikannya ya? Semua, karena kan emang laut ya. Jadi hasil laut ikan itu kan banyak melimpah ruah di sana. Jadi ya gitu, kita makan kerupuk-kerupuk ikannya enak. Semuanya enak ya? Jadi ikan rata-rata pilihannya. Seafoodnya sih yang juara di sana. Terus selanjutnya ada sup gangan, ya kan. Kuliner asal Pulau Belitung ini menyajikan ikan tenggiri yang dimasak dalam bentuk sup dengan rasa yang segar pastinya dan bikin ngiler nggak tuh, ya kan. Apalagi siang-siang kayak gini pagi-pagi, kena sup enak banget tuh. Dan sup ini memiliki warna kuning yang dominan dan rasa yang sedikit asam dan gurih. Namun bila kalian nggak suka bau amis pada ikan, jangan khawatir. Karena kesegaran ikan sebagai bahan utama gangan ini tidak membuat ikan mengeluarkan bau amis ya guys. Dan hal lain yang membuat masakan ini terasa lebih segar adalah chili yang digunakan.
yaitu cabai bukan sembarang cabai guys. Cabainya rawit asli Belitung nih pedas ya, jadi memiliki aroma segar dan amat kuat. Kuliner kebanggaan warga Belitung ini juga sudah famous banget sampai keluar Belitung seiring dengan pesatnya kemajuan yang dialami pariwisata Belitung. Dan selain berbahan dasar ikan, masyarakat Belitung juga biasa membuat gangan ini dengan bahan dasar daging sapi lagi-lagi ya. Dan warga setempat biasa menyebut gangan ini dengan sebutan gangan darat. Oke. Bukan buaya darat, bukan. Bukan. Beda ya. Gangan darat ya guys Beda ya ya. kalau ini oke. Selanjutnya ada yang namanya pantiau. Ini merupakan salah satu makanan khas dari Pulau Bangka. Pantiau ini bisa dibuat dari tepung gandum dan juga tepung beras. Akan tetapi, bahan yang paling sering digunakan untuk membuat pantiau adalah tepung beras. Sepintas, pantiau ini memiliki bentuk menyerupai mie gepeng gitu loh, yang teksturnya kenyal. Dan pantiau ini biasanya disajikan bersama bumbu yang diletakkan di atasnya. Bumbu-bumbu tersebut terbuat dari ikan giling yang sebelumnya dimasak bersama racikan rempah-rempah kayak bawang merah, bawang putih, lada, garam, dan bumbu penyedap rasa lainnya. Selain itu, pantiau juga disajikan dengan dua cara. Yang pertama ini pantiau yang sudah dibubuhi bumbu ikan giling, toge, dan ditaburi oleh bawang goreng. Semuanya disiram dengan air hangat yang biasa disebut dengan pantiau basah. Sedangkan yang kedua, ada yang namanya pantiau kering. Disajikan tanpa disiram dengan air hangat. Nah ini dari semua kuliner yang udah kita sebutin tadi, kira-kira lu mau nyoba yang mana? Gue sih semuanya, gue Iyalah. penasaran sama semuanya. Tuh pantiau kayaknya seru. Iya ya, Pantiau kayaknya gue kering. belum. Kayaknya gue belum makan ya pantiau. belum tahu yang Nggak tahu mana? deh, gue lupa deh apa udah pernah apa belum ya. Tapi kayak pengen nyoba. Iya kan? Kayaknya menarik. Menarik, ada yang basah ada yang kering Iya, soalnya. gue yang kering sih kayaknya. Soalnya Iya. kalau yang basah pakai air panas doang nggak butuh. Iya, kayaknya enakan yang kering ya, crunchy gitu kayak Iya, ngebayangin kayaknya ya. lebih berbumbu gitu. Iya gitu, biasanya kalau yang basah lembek. 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 Lembek gitu. Lembek, saya imut aja gue ngomongnya lembek. Tapi kalau lo di jajan di Bangka tempat wisata udah kemana aja? Wah, saya udah kemana ya? Udah dibawa keliling sih, ke Danau Kaulin iya, ke Parai iya, sampai ke ya jauh lah. Oke, nanti kita koreksi ya. Kira-kira lo udah kemana aja karena abis ini kita bakal jalan-jalan Ke tempat wisatanya Bangka Belitung. Yes, kita bakal ke tempat wisata Bangka Belitung yang wajib dikunjungin. Nih ada apa aja? Pasti di segmen selanjutnya nih. Oke, tetap di Hai Indonesia berbagi Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai Millennials, welcome back to the show. Yap. Kita masih di Hai Indonesia berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan masih di edisi jalan-jalan yang Wonderful Indonesia. Edisi jalan-jalan ke Bangka Belitung. Gitu kan. Dan sekarang kita bakal bahas tempat wisatanya. Nuka katanya udah pernah jalan-jalan ke sana. Udah beberapa kali, iya, kita lihatin makanya. nanti ya. Di gua mana lihat ya. foto-fotonya curang banget. Nih lihat dong lautnya, pantainya. Ini ngasih lihat dari tadi apa. Tapi yang keren itu ya, kemungkinan tuh pantainya modelnya pantai biru dan langitnya juga bagus gitu ya. Enggak, udah kayak lukisan. Iya, Udah, tadi kan gue udah. lihat foto. Iya. Tapi nggak di semua pantai begini ya bak guys. lukisan. Itu nggak editan kan? Nggak editan dong. No filter ya? No filter. Oke. Ini di Danau Kaulin. Danau Kaulin. Iya, daerah air bara Bangka. Ini kalau dari Pangkal Pinang sekitar 1,5 jam Oke. sampai 2 jam. Nah, ini nggak Agak ketinggalan kita juga punya nih daftar-daftar atau list wisata yang pengen banget. Kayaknya kalau gue kesana, gue samperin sini listnya nih. Oke, yang pertama ini dari data-data ini, dari list ini gue pengen banget pergi ke suatu tempat. Yang pertama adalah, tadi lu kemana aja, danau apa? Apa namanya? Danau Kaulin. Danau Kaulin, air Danau bara. Kaulin. Ini kalau kita ngomong Bangka Belitung, terkenal dengan alam eksotisnya. Dan banyak banget wisatawan yang suka datang mancanegara dari sana. Dan ada banyak paket-paket dengan harga terjangkau. Oh. Note tuh ya. Oke. Dan ada banyak banget tempat wisata di Bangka Belitung yang indah-indah banget. Nah ini dia nih, tempat wisata di negeri Laskar Pelangi yang kita rekomendasikan buat pemirsa. Yang pertama adalah Bener banget. Danau Kaulin yang tadi lu kasih lihat. Itu kan Oh. danaunya warna biru gitu ya. Ini tuh sebenarnya bekas penambangan timah ya. Tuh, kasih lihat Yang kan. nggak sengaja tercipta memang karena penggalian tambang timah yang udah habis itu ditinggalin jadinya kayak gini. Kelihatan nggak sih? Ya biru, pokoknya biru lah. Ya footage-nya Oke, nanti ini aku kirim. kandungan timahnya emang udah habis gitu kan. Tuh kayak gini kalau kita ngeliat dari Biru gitu ya. Iya, Dan biru. yang serunya adalah danau ini merefleksikan langit biru yang, ya langit kan berwarna biru, jadi danaunya kayak warna biru juga. Sehingga air dari Danau Kaulin ini jadi sangat biru dan cantik tentunya. Betul. Dan di sisi lain, danau berwarna biru ada juga danau yang berwarna hijau. Lu sempet lihat? Nggak.
Nggak kalau hijau, biru Enggak sih ya? rata-rata. Jadi di sampingnya tuh ada danau berwarna hijau yang semakin menambah daya tarik dari Danau Kaolin ini. Kalau pengen melihat keindahan 2 kali lipat, boleh juga datengin danau ini di sore hari karena bisa menikmati pantulan air danau yang biru bersama dengan matahari Iya, kalau siang panas terbenam. banget. Itu yang lo lihat? Gokil. Oh, lu siang ya? Ah? Lu siang tuh? Ini menjelang, iya ini siang panas banget, parah. Salah gue. Oke, ini Danau Kaolin sendiri terletak di Jalan Raya Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Gimana? Karena di sana tuh gini ya, Danau Kaolin di Bangka itu banyak. Oh, banyak Danau Kaolin. Enggak, tapi yang terkenal kayak gini yang gue datang ke sana, Danau Kaolin Air Bara di Bangka gitu. Ada lagi di mana, cuman beberapa tapi memang jauh-jauh lokasinya yang tapi paling terkenal wisata orang sih kesini rata-rata gitu. Oke, selanjutnya ada Pantai Parang Tenggiri gitu. Nah, kalau pantai pada umumnya kan menawarkan panorama senja yang indah, beda dengan pantai yang satu ini. Karena kalau Pantai Parang Tenggiri justru menawarkan indahnya matahari terbit. Sunrise. Sunrise. Nah, selain menikmati pesona keindahan matahari terbit, kalian juga bisa melakukan aktivitas bahari seperti berenang, mancing, atau diving juga bisa. Dan menariknya lagi, Pantai Parai Tenggiri ini berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, sehingga direkomendasikan sebagai salah satu spot terbaik buat kamu yang ingin snorkeling atau diving. Dan kalau kamu bisa langsung mengunjungi pantai ini di Jalan Sinar Baru, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Nih. Oh, lu kesana juga lu? Oh, menarik banget. Banyak batu-batu di pantainya ya. Tuh. Sombong banget tuh Kak Swita nih. Ya enggak tuh. Oke, dan selanjutnya ada yang namanya Gurun Pelawan. Jadi wisata Gurun Pelawan ini yang tercipta karena aktivitas tambang juga di Pulau Bangka. Lagi-lagi ya. Meskipun terbentuk dari bekas tambang, gurun unik ini menyimpan pemandangan yang eksotis. Jadi kalau kita berkunjung ke sini, kita akan dimanjakan oleh hamparan gurun yang sangat luas dan dikelilingi oleh danau kecil yang cantik. Nah, karena keindahannya, Gurun Palawan disebut punya pesona yang mirip dengan gurun pasir yang ada di luar negeri. Emang lu udah kesana juga? Enggak. Oh, lu Kalau nggak gurun kesana? ini, gue baru denger malah. Oke, jadi lokasi Gurun Pelawan ini berada di antara perbukitan yang menyatu dengan gurun pasir yang berada 800 meter dari titik koordinat Hutan Pelawan, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, jauh Kepulauan Bangka Belitung. Jauh dari wilayah lo ya? Udah. Maksudnya kalau dari kota nih jauh. Oke. Berjam-jam kita naik mobil. Oke. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada Pantai Batu Dinding. Selain pemandangan pantainya yang indah ataupun pasir yang halus, Pantai Batu Dinding ini dikenal karena keunikannya yaitu terdapat batu-batu granit besar ya di bibir pantainya. Dan di sini kamu akan menjumpai batu granit super besar yang berdiri kokoh. Bukan hanya seonggok batu kecil, tapi batu granit ini bak tebing yang menahan deburan ombak yang menuju ke pantai. Kayak yang tadi aku tunjukin rata-rata begitu semuanya ya kan. Di bagian depan batu dinding kamu akan melihat juga batu granit yang menyerupai ikan pari yang diberi nama batu pari. Nah, saat mengunjungi pantai ini kamu akan dibawa ke nuansa film Lord of the Rings, di mana pantai ini terletak di Teluk Kelabat, Air Jukung, Kecamatan Belinyu. Ini jauh banget. Jauh Gue nih ke ya? pantai Belinyu tapi bukan ke pantai ininya. Oke. Lupa deh, tapi gue pernah ke Belinyu, nanti gue kasih lihat lagi. Ini adanya di Bangka Belitung pastinya. Dan selanjutnya ada yang namanya Tanjung Kelayang, karena kita kayak belum lengkap rasanya kalau ke Belitung tanpa mengunjungi destinasi yang satu ini gitu kan. Dan namanya adalah Tanjung Kelayang, pantai yang terletak di Desa Keciput, Kecamatan Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Ini memiliki tekstur pasir yang halus dan air laut bergradasi biru. Jadi sangat cocok untuk sobat yang mau menikmati pesonanya dengan berjalan kaki menyusuri pantai ya sambil menyaksikan panorama alam. Ini cocok lah buat yang suka snorkeling karena pantai Tanjung Kelayang ini merupakan tempat yang pas soalnya air lautnya tuh jernih banget dan biota laut yang tersimpan di dalamnya juga sangat beragam gitu. Betul. Sempet ke sana? Sebenarnya masih banyak banget teman-teman menarik ya kan gitu yang sebenarnya bisa kita kunjungi di sana ya. Tapi kan mungkin kalau di Pangkal Pinang yang nggak usah jauh-jauh, Pasir Padi ada. Masih di kotanya. Itu biasanya tempat nongkrong anak-anak sana karena pantainya murah. Banyak makanan yang mau menikmati cuman sekedar semilir-semilir kita anak pantai banget gitu kan. Tapi mungkin airnya nggak begitu jernih gitu. Tapi bisa lah untuk dikunjungi kayak kita mau makan makanan seafood atau apa. Iya, dan ini kayak ada museum kata juga kan, museumnya Andrea Hirata. Oh itu di Belitung. Ada, iya kan Itu ada di kan. Nah, Belitung. terus ada Museum Timah Indonesia juga, Ya, terus ada rumah pengasingan Pengasingan Bung Karno juga. Merketo, Terus dan masih Aiketo banyak kapan lagi. sih?
itu kayak tempat sih, tempat pantai. Oh oke, dan masih Pantai banyak Air lagi lah Ketok tempat gitu. yang bisa didatengin. Dan ya udah kita terbatas oleh durasi nih, jadi kita nggak bisa bahas semuanya, kita cuma bisa bahas beberapa aja Iya. gitu kan. Nah kalau kalian penasaran ya udah cus booking tiket dari sekarang. Tapi lebih baik nanti setelah Imlek. Oh Tapi iya, bentar kalau lagi Imlek. mau lihat kemeriahan cap gomeh di sana Nggak apa-apa, seperti berangkat. Oh itu kalian dapat karena euforia di sana pasti bakal Seru ya? seru banget. Gitu. Pokoknya jangan lupa juga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya kalau mau berwisata ke sana gitu. Iya, terus jangan buang sampah sembarangan ya kalau kita di pantai atau kemana gitu kan. Sayang dong, tempat wisatanya nanti kotor. Kotor ya. Kalau gitu kita berakhir dulu nih omongan tentang Bangka Belitungnya. Kita udah bahas banyak banget tadi. Dari mulai tradisi-tradisinya, terus tempat wisatanya juga udah kita bahas. Makanan kulinernya juga yang enak-enak udah kita bahas Walaupun semuanya. masih banyak lagi yang lainnya ya. Bener banget. Gitu, makanya nanti kita bakal mau bahas apa lagi di segmen berikutnya pasti tentang berita-berita terkini biasanya. Atau tips, atau mungkin cerita apapun yang menarik. Nah makanya kalau kalian penasaran tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi masih di Hai Indonesia. Pastinya berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih sama Nuka dan Dita. Yes, bener banget. Dan kali ini kita ada di segmen terakhir dari Hai Ya. Indonesia. Kita akan ngebahas Berita-berita mengenai aja ya. info-info terupdate di Indonesia Raya tercinta kita ini. Dan lu tahu nggak sih? Gaga, hulala, itu Lady Gaga. Oh itu enak lagunya. Itu Lady Gaga udah meninggal nih, Wey. Ah? Salah, bukan Lady Gaga yang meninggal. Kamu bisa disemprot netizen Gue loh. kebalik, bukan Lady Gaga yang meninggal. Bukan, Lady Gaga masih ada. Siapa ya penyanyi lagu Rehab? Bukan, gue kebalik. Tapi kita nggak mau ngomongin Lady Gaga juga sih guys, ya kan? Ini kita punya Gaga yang lebih menghebohkan dunia pernetizenan Indonesia. Betul, yang gue maksud Amy Winehouse. Ya Allah jauh banget dari Lady Gaga, Bo. Keluarnya bareng, Ya Allah, Bo. nongolnya bareng, Iya, tahun-tahunnya tapi sama. beda. Amy Winehouse meninggal di usia 27 Tapi tahun. kita, udah lewat. tadi kan lagunya Lady Gaga mah enak ya. Prestasinya banyak gitu. Kalau ini prestasinya apa ya? Apa? Gaga yang satu ini. Itu, Hah? Sopan? makanan kaleng, bukan? Oh itu sarden enak. Beda. Iya sarden itu enak. Gaga. Kalau ini Gaga yang satu ini nih katanya sopan. Gaga yang lagi tren itu ya? Iya. Gaga Muhammad yang divonis 4,5 Gue taunya tahun kalau penjara. ini kalau ada bunyi suara burung yang Gagak. Oh, burung. Itu juga kalau ada anjing kan suka guguk. Tapi kalau kelakuannya kayak guguk gak nih? gitu, nggak tahu, gue nggak berani menilai karena gue nggak kenal. Tapi lu sempet lu ngikutin kan? Beritanya aku ngikutin. Kasus kecelakaan selebgram Oh iya. almarhumah Laura Anna dan Gaga Gaga Muhammad Muhammad. yang masih hidup itu. Ini kan Yang sempat katanya viral. sopan. Emang kena sopan? Iya emang kalau di pengadilan lu pasti dibilang sopan. Ya iyalah kita nih ya di depan hakim masa bilang gini, hakim So nggak tau lo. mungkin lo gue di Mungkin. penjara berapa tahun lo gila. Nggak mungkin lah pasti. Iya Bapak Hakim, Lu- saya begini. Pasti gitu Lu sopan. mau nggak mau gitu. Iya. Gue kan pernah persidangan. Oh iya ya. Iya. Tapi untungnya nggak jadi ya, Bo. Pengadilan agama. Kalau lu kan sidang ujian paling kan. Iya, depan dosen aja kita harus Skripsi. sopan kan. Kayaknya di mana-mana deh kalau kita lagi sidang tuh pasti sopan. Tapi Iya, katanya lu mau karena nggak si mau. Gaga sopan ini akhirnya cuma divonis 4,5 tahun aja, guys. Tapi lu tau gak sebenarnya kalau efek lo gak sopan itu emang akan mempengaruhi dengan vonis. Contoh gue, pengadilan agama gue harusnya bisa selesai 1 minggu sebelumnya, cuman jadi panjang Gara-gara? gara-gara gue kurang sopan. Kamu tuh harus belajar Jadi kayak diketok panjang lagi dari sama Gaga dia. ini dan yang kemarin kabur karantina. Mereka sopan ya? Iya, mereka sopan. Sekarang kita harus berlaku sopan aja biar kalau salah kita nggak disalahin, guys. Oke, ini ada perkembangan kasus nih. Jadi setahu gue tuh Gaganya udah diketok masuk penjara, udah diketok ya. Tapi belum ada keputusan final berapa tahun penjaranya kemarin. 4,5, kan bisa 4,8 bulan. Iya. 4 Kalau tahun, nggak 6 salah dia bulan nih. banding nggak sih? Nah, itu belum final karena belum ada banding dan Iya lain-lain. kan? Biasanya nih kalau kita banding hasilnya bisa kurang malah bisa Bisa jauh nambah. lebih lama. Itu Betul. kadang. Gitu. Ini kalau gue lihat dari beberapa kabar di media online, gue nggak lihat banyak sih, lihat 1-2 doang. Jadi sidang kasus kecelakaan lalu lintas yang menjerat Gaga Muhammad ini udah digelar kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya 19 Januari. Gitu kan. Nah, ini yang gue baca terakhir nih. Nah, pada sidang kali itu beragendakan pembacaan putusan dari majelis hakim. Nah, kalau di pengadilan agama, putusan tuh abis itu selesai.
Kotok habis itu. Sah, pisah, sah enggak gitu. Nah, dalam persidangan ini kan bukan pengadilan agama nih ya. Iya, betul. Hakim terlebih dahulu membacakan fakta-fakta dalam persidangan. Hakim membenarkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh selebgram mantannya si Awkarin ini nih, si Gaga ini. Dan kemudian hakim membacakan putusan terhadap Gaga Muhammad. Dan terhadap Gaga, hakim ini menjatuhkan hukuman 4,5 tahun penjara, 4 tahun 6 bulan penjara. Menurut lu, gue nanya nih ya, menurut Nuka hukuman 4,5 tahun itu cukup atau kurang? Kurang lah. Kurang ya? Apalagi sekarang ibaratnya korbannya Laura Ananya sudah meninggal. Iya, ini gue Bisa jadi nambah pasal baru, kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. betul, tapi kan sudah diketok sebelum dia meninggal kalau nggak salah. Belum. Nggak ya? Pas diketok 4,5 tahun itu Laura Anna udah meninggal. Iya, jadi Harusnya bisa. Iya, maksud gue itu. Kan yang banyak di perbincangan Maksud gue itu. netizen gitu kan. Sebelum ketok palu itu Laura Anna udah keburu meninggal, harusnya hakim mempertimbangkan Betul, tapi kayaknya hakim penambahan kan pasal itu. kalau dari fakta sidangnya kayaknya nggak kan? Hanya membahas cukup di kecelakaannya aja kan? Di awal-awal sih ngelihat, aku sempat lihat videonya beberapa, hakim nih agak-agak nge-pressure ya ke Gaga. Masa sih beli baju aja nggak mampu? Kan kamu kuliah di luar negeri, kenapa tiba-tiba menjadi bidang Gaga ini sopan? Mampam deh hukumannya. Sopan Ada santun. apa? Yaudah, kan? jadi menurut lo nggak cukup ya? Nggak. Oke, ini putusan hakim tersebut sama dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum JPU-nya. Jadi sebelumnya JPU juga menuntut Gaga dengan pasal 310 ayat 3 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gaga Muhammad dituntut dengan hukuman pidana 4,5 tahun penjara dan majelis hakim kemudian memberikan kesempatan untuk Gaga untuk menyatakan sikap atas putusan itu. Pihak Gaga menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. Iya, kalau kita flashback ke belakang kan Laura Anna ini mengalami kecelakaan di tanggal 8 Desember 2019 lalu ya. Dan kebetulan ia menumpangi mobil yang dikendarai oleh Gaga Muhammad yang kala itu masih menjadi kekasihnya. Dan akibat dari kecelakaan tersebut, Laura Anna ini mengidap akhirnya spinal cord injury atau cedera saraf tulang belakang yang menghilangkan kemampuan sensor motoriknya dia dan kendali geraknya dia juga. Jadi bisa dikatakan Laura Anna ini mengalami kelumpuhan permanen akhirnya pada sebagian tubuhnya. Sementara itu Gaga hanya luka-luka ringan aja kayak lecet-lecet gitu kan. Dan akhirnya Gaga Muhammad ini dilaporkan ke polisi oleh pihak keluarga. Keluarganya si Laura Anna karena memang dianggap tidak bertanggung jawab. Kita tahu guys kalau Laura Anna ini meninggal, maksudnya sudah meninggal dunia. Oleh karena itu keluarga dan para sahabat Laura juga tetap meneruskan nih perjuangannya untuk mendapat keadilan terkait kecelakaan. Jadi yang kalau aku dengar saat itu dari pertama kali kecelakaan sampai Laura meninggal itu pihak dari keluarga Gaga atau apa tidak pernah memberikan bantuan sepeser pun. Gitu. Udah, kita bahas yang lain yuk. Kesel ya? Kesel Udah nggak ada ya? faedahnya, kita bahas yang lain aja. Kesel kan? Udah, Tapi ya mudah-mudahan sih keadilan tercipta Iya, ya. iya, tapi nggak Kasus enak apapun deh maksudnya. Sedih udah malas ah. Males Kita kan? bahas yang lain aja ya. Itu nggak penting ya, itu nggak penting banget. Kita bahas mengenai Korea Selatan yang menyiapkan visa namanya visa Hallyu ya, bukan halusinasi. Bukan. Biasanya Bukan, ya? nih jangan halu dulu ya. Udah dari Korea Selatan masih di Indonesia. Jadi ini ada namanya visa Hallyu. Gue kurang paham sih sebenarnya sih visa. Jadi ini memang kabar baik sih sebenarnya Dita. Untuk mempermudah orang Indonesia ya. Nih asalnya BTS nih akan army yang kepo dengan Korea Selatan karena Korea Selatan ini akan meluncurkan visa perjalanan ke Korea Selatan yang disebut sebagai visa Hallyu. Apaan sih? Hallyu sendiri kalau diterjemahin itu artinya Korean Wave atau gelombang Korea. Karena mengacu pada fenomena kebangkitan budaya pop secara global melalui K-pop, K-drama dan film Korea juga kan Dita. Ini menarik sih, tapi emang budaya Korea yang diperkenalkan melalui penayangan hiburannya ini telah berhasil mengumpulkan jutaan penggemar secara global termasuk Nuka. Lu kan nonton K-pop juga kan? Oh K-pop gue enggak. Enggak, lu nonton K-drama kan? Sesekali. Asik, tetap nggak mau ngaku. Enggak, tapi enggak semua. Aku enggak yang edik. Iya, tapi maksudnya lu aja nonton gitu kan? Iya, sesekali. Lu memberikan devisa. Ya makanya tuh kan. Makanya nih, namanya visa Hallyu ini dirancang untuk membuka kesempatan bagi orang-orang asing yang ingin mempelajari budaya dan industri hiburan di Korea gitu. Iya, jadi peluncuran visa ini juga diharapkan mampu meningkatkan industri hiburan Korea ya guys. Dan pastinya meminimalkan resiko akibat pandemi. Untuk visa turis Korea saat ini maksimal hanya 90 hari. Dan salah satu syarat untuk mengajukan visa Hallyu ini adalah para pengunjung wajib terdaftar di institusi pendidikan yang berbasis hiburan. Oke.
Iya, iya, iya. Para penggemar yang udah menanti perkembangan visa Hallyu ini juga memberikan respon positif. Ya kan, salah satunya datang dari YouTubers Inggris bernama James Wells. Menurutnya keberadaan visa Hallyu ini akan memberikan peluang yang bermanfaat bagi James untuk mendalami industri kecantikan di Korea, guys. Kamu mau operasi nggak di sana? Enggak. Enggak, makasih. Ini, tapi meskipun dalam waktu dekat kita masih belum bisa mengunjungi Korea Selatan, ya masih ditutup mereka gitu kan. Tapi nggak ada salahnya kalau kita mempersiapkan rencana perjalanan dulu dari sekarang gitu kan. Kira-kira kamu tertarik nggak berkunjung ke Korea Selatan? Gitu kan. Ini bisa manfaatkan visa Hallyu loh. Ayo, ada yang tertarik udah Ya. mau buat visa Hallyu? Visa Hallyu-nya belum ada, soalnya kalau sekarang tuh masih bisa untuk yang kerja aja di sana. Tenaga kerja udah bisa berangkat. Mungkin ini sebenarnya udah ngantri nih. Udah ngantri lah. Belum bisa aja nih, lagi pandemi, tahan dulu. Tapi apakah nantinya Indonesia juga akan mengikuti Korea Selatan ya kan Bikin dengan visa sendiri. mungkin namanya kita visa Nusantara? Bisa. Kan lumayan tuh. Jadi Bisa. kalau yang mau ke Indonesia, wisatawan ke Indonesia, Bisa kalau pakai kita visa karena Nusantara, Bisa. minimal harus menguasai bahasa Jawa. Mampus kalau Susah. kita aja yang lah. orang Indonesia susah ya guys belajar bahasa Jawa yang bukan orang Jawa ya. Yap, bener banget. Tapi seru banget sih di episode kali Yap. ini. Gue belajar banyak tentang Betul. Bangka Belitung juga. Tadi Terus kuliner-kuliner ya, budayanya, ya, tempat-tempat wisatanya juga kayak seru banget. Dan gue baru tahu lo ada saudara tinggal di sana. kebetulan. Ini kayak seru banget. Apalagi tadi di ujung acara juga kita sempat, gue belajar juga tadi ada visa Hallyu itu. Iya, Jadi ada visa Hallyu. khusus untuk yang penasaran, yang Korean Wave. Iya. Gelombang K-pop Korea Iya. gitu kan. Terus Banyak aku banget. juga tadi belajar dari kasusnya Gaga Muhammad. Masih dibahas? Kalau ke depannya aku harus memilih laki-laki yang lebih bertanggung jawab. Ya udah. Apa sih bahas dia? Kita bahas yang lain aja. Kamu aja cowok males ya? Iya. Apalagi aku perempuan. Ya udahlah ya. Kayaknya kita harus akhiri dulu episode kita Yes. kali ini. Nanti kita ketemu lagi di next episode. Pastinya kita akan bahas yang lebih menarik lagi. Bener banget, dan jangan lupa protokol kesehatannya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan membatasi makan bersama. Ya kalau mau hidup bersama disahkan dan dilegalkan dulu guys. Ya, nggak baik buffalo gathering itu ya. Iya. Oke, kalau kayak gitu kita berjumpa lagi dalam episode lainnya di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Luka Azita pamit undur Kita diri. Sudiro juga pamit, Besti. Bye-bye. Bye. Semua berhak bahagia, Besti. Semua berhak bahagia.